wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyin fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan pembahasan Mansubatul Asma dari kitab Al-Mulakhas. Terakhir pertemuan kita di pekan kemarin membahas tentang Al-Munada. Al-Munada apabila kita ingin munada tersebut ma'rifat dengan alif lam. Nah, karena asal dari munada atau kebanyakan mayoritas munada itu nakiroh. Nakiroh dalam artian tidak ada alif lam. Nah, tidak ada alif lam. Nah, di pertemuan yang lalu kita bahas tentang munada yang bisa diberikan dengan alif lam, akan tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah kita datangkan dua lafaz, yaitu ayyuha dan ayyatuha. Ayyuha untuk mudzakkar, ayyatuha untuk muannas. Dan yang menjadi munada adalah kata ayyu dan ayyatunya. Dan itu termasuk munada. Munada apa, Pak? Ayyu sama ayyatu itu menjadi munadanya. Misalkan ya ayyuhar rajulu, ya ayyatuhal mar'atu, yang menjadi munadanya ayyunya dan ayyatunya. Bukan ar-rajulu atau al-mar'atu. Nah, itu munada apa? Munada apa itu? Munada nakiro maksudah. Nah, munada nakiro maksudah. Nah, oleh para ulama nahwu dikategorikan kepada munada nakiro maksudah. I'rabnya? I'rabnya fi mahalli nasbin. Mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Adapun lafaz ar-rajul atau al-mar'atu, ya ayyuhar rajulu, ya ayyatuhal mar'atu, ar-rajul sama al-mar'atunya sebagai badal. Kalau di mulakhas ini apa? Sebagai sifat atau na'at. Jangan silahkan dipilih badal, silahkan na'at atau sifat silahkan. Tapi kalau ana lebih cenderung ke badal. Nah, ke badal. Tapi jenengan i'rab sifat atau na'at tidak mengapa. Cara yang kedua untuk munada yang ada alif lamnya, yaitu dengan mendatangkan isim isyarah sebelum munada yang ada alif lamnya tersebut. Datangkan isim isyarah sebelum munada tersebut. Misalkan ar-rajulu apa isim isyarahnya? Ya hada, untuk dekat. Ya hadzal ar-rajulu. Untuk perempuan, ya hadhil mar'atu. Nah, ya hadhil mar'atu. Yang di i'rab adalah, yang menjadi munadanya adalah hada dan hadhihinya. Yaitu munada apa? Munada mabniun atau munada fi mahalli fi mahalli nasbin. Di kita munada mabniun fi mahalli raf'in itu kurang tepat ya. Yang benar munada mabniun fi mahalli nasbin. Sekarang kita masuk ke, masih panjang Pak ya munada ya. Habis munada tamyiz. Setelah tamyiz panjang Pak. Tamyiz panjang. Setelah tamyiz ya Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah tamyiz tawabi'. Saya kira Pak Bambang beliau bukan ya.
mudah-mudahan selesai Pak. Tinggal tamyiz. Tamyiz panjang ya, setelah itu tawabi'na. Baik, sekarang kita masuk munada. Atau kita lanjutkan poin-poin dari munada. Yaitu poin yang nomor 4, yaitu pembahasan apabila alatun nidanya dibuang. Jadi di dalam bahasa Arab itu terkadang ada tun nida, ya, ayah, a, ditemukan di dalam referensi kitab-kitab Arab itu dibuang alat nidanya, alat untuk memanggilnya itu dibuang. Langsung ketemu apa? Langsung munadanya. Alat nidanya tidak ada. Ini pembahasan kita poin nomor 4. Kalau poin nomor 5, saya ringkas dulu karena banyak yang online ini, tidak mengapa, biar cepat. Insya Allah tidak mengapa agak cepat. Nah, poin nomor 5, bagaimana kalau munada itu diidofahkan ke ya mutakallim, diidofahkan kepada ya mutakallim. Wahai bapakku, wahai ibuku, itu pembahasannya nomor 5. Ya sekitar munada, masih sekitar munada. Adapun nomor 6, poin yang terakhir, yaitu siroh atau ungkapan-ungkapan yang mirip dengan munada. Tetapi itu bukan munada, Pak. Mirip dengan munada, tetapi bukan munada. Misalkan orang mengungkapkan begini, wahai indah sekali sore ini. Ternyata bahasa Arabnya depannya itu ya. Sehingga kok kayaknya masuk bab munada, ya kan? Tapi bukan munada. Itu hanya ungkapan dalam bahasa Arab. Itu salah satu contohnya untuk takjub atau heran. Misalkan, wahai indah sekali sore hari ini. Bahasa Arabnya ya la jamalil masa. Ada yanya. Jadi itu kaitannya sepertinya ada kaitan dengan pembahasan munada, tapi bukan munada ya. Dan itu ada 3, ta'ajjub, nudbah itu kasihan, tarhim itu nanti kita bahas di situ. Nah. Terus itu aja. Nah, secara ringkas ada 4, 5, 6. Ada 3 poin. Ada 3 nomor. Nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Nomor 4 adalah pembahasan tentang huruf nidanya dibuang. Tidak ada. Langsung munadanya yang muncul. Kok bisa Ustaz? Yaitu di dalam bahasa Arab ternyata ada seperti itu. Gimana Ustaz kok bisa ketahuan? Ketahuan. Dari mana? Dari konteksnya. Nah, poin nomor 5, munada diidofahkan kepada ya mutakallim. Dan poin ke-6 adalah ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab yang mirip dengan munada dari sisi lafaz, tetapi maknanya bukan munada. Nanti ada 3 di situ. Yang pertama mengungkapkan ketaajuban, an-nida at-ta'ajjubi. Yang kedua ungkapan kasihan. Apa enaknya Pak bahasa Indonesia itu? Kasihan. Ungkapan misalkan, duh kasihan sekali ibu itu. Kasihan sekali bapakku, wa abata wa amata wa ro'sa, sakit sekali kepalaku. Ekspresi sedih. Nah. Jadi ekspresi sedih untuk diri sendiri dan orang lain juga. Nah, keluhan untuk diri sendiri, kalau orang lain ya berempati, ungkapan empati Pak ya. Ya, bahasa-bahasa yang cocok itu terjemahan ya ditulis dan dibakukan enak. Karena kita bukan ahli bahasa Indonesia rata-rata Ustaz. Terus yang ketiga itu tarhim. Tarhim itu membuang huruf terakhir dari munada. Misalkan ya su'adu itu dibuang dalnya. Ya su'a, ya Muhammadu, ya Muhammad. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk kepada poin yang pertama, poin nomor 4. Sebelum masuk ada pertanyaan? Yang online
Insya Allah ada yang ngikuti insya Allah. Ingat online kalau Zoom itu gitu. Karena sudah beberapa kali itu ikut Zoom itu lumayan apa ya. Online tapi nggak murni online, nggak satu arah. Jadi ada komunikasi Pak ya. Ada komunikasi, ada pertanyaan, ada apa langsung. Baik, kita masuk poin nomor 4 yaitu membuang ada atau tidak. Jadi ianya dibuang. Baik, yang baca yang belakang tempatnya Pak Bambang ya. Oke. Oke, monggo pakai pengeras atau tidak pakai pengeras silahkan. Nah. Qad ya'ti nggih. Nggih jenengan nggih. Hajar aja Pak. Nah. Enggak dihisab insyaallah. Salah benar tetap dapat kebaikan. Qad ya'ti. Al-munada nggih majhul yuhdhafu nggih 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 harfun nida nah nggih Muhammadu Akbil. Terus. Wa asluha ya Muhammadu Akbil. Nggih. Ayyuhal muwatinu nggih wa asluha ya ayyuhal muwatinuna nggih sayyidati kalau di Indonesia jadi siti ya. Sayyidati itu dari itu. Sayyidati wasadati wa asluha ya sayyidati wasadati. Nggih. Lanjut. Zahra'i Khadijah jawazta domir anta jawazta qadri itu kurang titiknya qadri bimad hika nggih wa asluha ya abaza Zahra'i. Nggih, lanjut. Rabbana innaka Raufun Rabbana innaka Raufun Rahimun. Hudifa harfan harfun nida. Nggih. Nggih, syukron jazakallahu khair. Poin yang keempat kata beliau qad ya'til munada wa yuhdhafu harfun nida. Dan terkadang munada itu datang sedangkan huruf nidanya dibuang. Yang awalnya ya Muhammad langsung Muhammad. Contoh Muhammadu Akbil. Wa asluha ya Muhammadu Akbil. Contohnya adalah wahai Muhammad Akbil. Apa Akbil? Ya, datanglah atau menghadaplah. Itu kan asalnya nggih. Nggih, wa asluha dan asalnya adalah ya Muhammadu, ada ya-nya. Tapi dibuang. Nah. Contoh yang kedua ayyuhal muwatinun.
Asalnya ya ayyuha. Nah, ya ayyuha. Nah, ya ayyuhal muwatinun. Contoh yang familiar, ada yang punya? Ayyuha? Lupa, nah. Tadi sempat terbesit. Hah? Ya, ada ya. Ya ayyuhal mutmainnah. Nah. Yang ketiga, intinya hanya membuang ya-nya, Pak. Nah, nggak mudah, hanya membuang saja. Hanya membuang. Jadi kalau jenengan paham konteks kalimatnya, terjemahnya, oh ini dibuang. Nah. Contoh setelahnya sayyidati wa sadati. Sayyidati itu jamak dari sayyidah. Laki-laki sayyid, jamaknya sadatun. Sayyidun, tuan. Mister. Jamaknya sadatun, pakai tak marbutoh. Kalau muannats sayyidatun, jamaknya sayyidatun. Di Indonesia jadi siti. Sayyidah, sayyidati jadi siti. Sepertinya kayaknya seperti itu, Pak. Nah, Anda dengar siti dari sayyidati, tuanku. Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Maryam, banyak siti ya. Allahu a'lam asal usulnya bagaimana. Nah, yang jelas Aisyah namanya bukan Siti, Aisyah saja. Maryam bukan Siti Maryam. Khadijah, ya Khadijah nggak ada Siti. Di Indonesia jadi Siti. Katanya ana dengar dari kata sayyidati. Jadi nyonyaku, apa ya? Ya penghormatan. Malaysia nggak ada? Masya Allah. Oh, jangan tanya. Allahu a'lam. Kalau di film Malaysia gimana? Ipin Upin ada Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam. Malaysia. Oke, jadi sayyidati dibuang ya-nya, sadati. Nah, sadati, sayyidati jamak dari sayyidah, sadati jamak dari sayyid. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Enggak, Pak, ya, insyaallah. Tinggal membuang aja. Nah, contoh yang keempat, Abaz Zahra ini munada apa? Anda tanya aja lah. Jenengan, Pak. Munada apa itu? Nggih? Munada apa itu? Munada mudhaf. Ya, munada mudhaf. Nah, Abaz Zahra itu termasuk kalimat atau lafaz apa? Mufrad, musanna atau jamak? Mufrad, musanna, jamak, maksur, mangkus, asmaul khamsah? Asmaul khamsah. Mansubnya dengan apa? Dengan tanda? Dengan alif. Ya. Abaz Zahra dengan alif. Abaz Zahra, nah. Abaz Zahra namanya orang. Nah, ulama sekarang Abu Zahra ada terkenal. Ya Abaz Zahra, qad jawazta qadri bimadhika. Wahai Abu Zahra, kamu telah melampaui batas dalam jawazta qadri bimadhika, dalam ujianmu. Jadi ujianmu itu terlalu apa? Berlebihan. Bahasa Arabnya seperti itu. Kalau kita awal-awal belajar kalam itu, Pak, ya gimana ya mengungkapkan kamu ini terlalu berlebihan apa? Dalam menyanjung. Biasanya letter lek kamu anta. Kamu berlebihan, anta hulu. Biasanya begitu tahapan belajar maharatul kalam, keterampilan untuk bisa itu
keterampilan untuk ngomong bahasa Arab itu biasanya letterlek. Jadi bahasa Arab di bahasa Indonesiakan. Bahasa Indonesia di bahasa mewujud fakot katanya. Ada aja. Itu enggak ada dalam bahasa Arab. Mewujud alladzi sakoto, ada yang jatuh, enggak ada dalam bahasa Arab. Ada ingat dulu kuliah itu banyak sekali teman apa yang kayak gitu apa? Bahasa Arabnya itu, bahasa Indonesia di Arab-Arabin. Padahal konteks siak ungkapan yang kayak gitu enggak ada. Itu kalau dijadikan satu kutip bagus. Itu kutip bagus ya. Jadi bahasa Indonesia yang di Arab-Arabin. Salah. Orang Arab enggak paham. Enggak ngomong kayak dia enggak paham orang Arab. Salah monggo Pak Manto. Nggih, monggo lungguh nggih. Yang harus lungguh nggih. Siap-siap Pak Manto. Jadi dalam bahasa Arab memang apa ya? Memang enggak paham orang Arab. Banyak sekali apa ya? Karena kuping ana udah lama enggak dibiah di lingkungan yang berbahasa Arab, jadi hilang semua. Kalau ngumpul lagi sama teman-teman dulu awal-awal belajar ingin bisa keterampilan ngomong, kan keterampilan bahasa kan 4 ya, semuanya kan 4 ya. Seperti bermula dari anak-anak mendengar, ngomong, membaca, menulis ya. Mendengar yang pertama. Nah, kita kan jarang mendengar Pak ya. Maksudnya mendengar langsung itu jarang, jadi kalamnya pasti tidak akan bisa. Kalau kita jarang mendengar bahasa Arab, kalamnya pasti akan susah. Kalau sering mendengar, kalamnya akan belum tentu. Kalau enggak anak kecil, kenapa kok bisa dia cepat belajar bahasa? Karena dia mendengar langsung. Kalau anak dewasa, bukan anak kecil, dengar enggak langsung, dengar malu, takut salah ya kan? Ini banyak sekali. Anak kecil lebih cepat bisa. Nah, orang tua lebih kemayu Pak ya, malu ya. Malu, takut salah itu memang. Takut salah. Lanjut. Jadi Aba Zahra itu munada mudhaf. Nah, yang terakhir ini dari ayat Al-Qur'an, Rabbana. Ini banyak contohnya, Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana innaka la tuzigh qulubana. Rabbana apa lagi? Rabbana hablana. Rabbana ya Rabbana. Rabbana. Mana munadanya? Anak tanya, Pak Wanto belum siap. Pak Wanto. Munadanya mana? Masih. Oke, jenengan. Mana munadanya? Oh belum. Mas Okta. Oke, jenengan. Halaman 83. Oke. Rabb. Oke. Ya Rabbana. Iya, ya Rabbana. Iya-nya dibuang, Pak. Oke. Rabbanya. Munada apa, Pak Manto? Oke, Rabbana innaka raufur rahim. Mana munadanya, Pak Manto? Hilang munadanya, enggak ada pembahasan kali ya. Robba. Munada apa itu, Pak Manto? Ana lupa. Munada apa itu? Di depannya? Nggih. Munada mudhaf. Mudhaf ke apa? Mudhaf kana. Nah, munada mudhaf Mas Okta. Nggih. Rabbana. Nah. Ya-nya dibuang. Nah, jadi ada dalam bahasa Arab seperti itu, ya-nya dibuang. Gimana ngetahuinya? Dari siakul kalam. Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Banyak sekali. Nggih? Munada ada 2. Secara garis besar ada 2. Yang halaman 81. Nggih. Ada munada yang mansub, itu bercabang lagi ada 3.
Yang kedua munada yang mabni atau fi mahalli nasbin, itu ada 2. Totalnya 5, Mas. Dari 5 ini dibagi menjadi 2. Kelompok pertama 3, kelompok kedua 2. Nah itu. Monggo di murojaah di link kemarin kalau ada. Enggak ada nggih? Ada di rekaman. Oh ya, di rekaman beliau. Nggih. Enggak harus pelajaran dari saya, Pak. Banyak sekali di YouTube itu, insya Allah kalau nahu itu lintas madhab lah. Enggak lintas agama. Lintas madhab insya Allah. Enggak masalah kalau nahu. Nah, enggak masalah. Ana sering istifadah dari teman-teman dari Nahdien, sering Ana. Maksudnya istifadah apa ya? Ada hal-hal yang goreng begitu, kadang Ana mendapatkan di mereka gitu. Lanjut, karena mereka lebih salaf, lebih dahulu kan. Iya, mereka, anak kadang geleng-geleng kepala. Anak dulu KKN di Jember di pedalaman pelosok, Pak. Itu anak mendapatkan benar-benar pondok ya. Saudara kita di kalangan Nahdien itu kan benar-benar kalau pondok itu benar-benar pondok, Pak ya. Jadi fasilitas seadanya, benar-benar apa ya? Ya perjuangannya benar-benar kerasa. Anak lihat itu anak-anak, masya Allah. SD, Pak, jurumiyah itu suruh dihafal. Anak geleng-geleng, mereka entah paham nggak paham, tapi ya mereka ya ngapalin. Ya, mereka dalam masalah ini, nah usroh memang kita akui mereka lebih dahulu. Nah, lanjut, ada pertanyaan sebelum poin kelima. Kita kita percepat. Nah, percepatan. Nah, tidak ada pertanyaan? Enggak ada insya Allah. Nah, aman toh? Mafhum? Insya Allah mafhum. Pahami insya Allah. Lanjut nomor 5 sekarang, yaitu munada yang mudhaf kepada ya mutakallim. Nah, munada mudhaf kepada ya mutakallim. Monggo dibaca Pak Manto. Al-khamis. Nah. Nah. Jaza. Nggih. Jaza fi'il madi. Tidak boleh ditanwin. Nggih. Fa'il. Masdar dari hadzafa yahdhifu? Nggih. Hadzfu. Nggih. Ataf kepada hadzfu. Kalau ke istighnai nanti hadzful ya'i wal istighnai. Atafnya ke hadzfu. Bil kasrati. Nggih. Kena usap. Nggih. Mithlu. Sodiki, nggih. Naam. Ya abana. Ammi. Nggih, ammi. Ammi, terus nih, nggih. Jazakallah khair. Mantap, nggih. Baik, poin nomor 5 adalah kata beliau, idza udhifal munada ila ya'il mutakallim. Idza udhifal munada, jika munada udhifa disandarkan kepadanya ya mutakallim. Assalamualaikum. Jadi setelah munada itu ada ya mutakallim. Bapakku, ibuku, temanku, saudara-saudaraku, terus dipanggil, wahai bapakku, ya abi, ya ummi, ya sodiki,
ya habibi. Ya habibi, ya azizi, ya azizati. Nah, intinya setelah munada ada ya mutakallim. Setelah munada ada ya mutakallim. Bagaimana kata beliau? Jaza hadful ya. Boleh ya-nya itu dihapus atau dibuang, dihilangkan boleh. Jadi asalnya kan ya habibi. Dibuang ya-nya, jadinya ya habibi. Dibuang ya nidanya. Ada tuh nidanya dibuang jadinya habibi. Jadi nyanyian itu. Habibi, habibi, ya nurul ain. Lagunya sama. Allah Allah, lagunya sama. Ya itu Pak. Jadi di dalam syair-syair atau nasyid-nasyid banyak sekali Pak menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab yang gorib-gorib ya sastra Arab. Jadi mereka pakai kayak gitu Pak. Nah, enggak seperti kalam biasa, jumlah biasa yang kita dengarkan. Habibi, ya habibi, ya nurul ain. Ya Pak, begitu. Pernah mendengar? Orang Jawa Timur tahu insyaallah. Mau enggak mau orang Jawa Timur sering dengar Pak. Iya, iya. Tapi kalau enggak salah punyanya Haddad Alwi ya. Haddad Alwi kalau enggak salah. Nah, Ummi itu Pak. Kalau di tulisannya itu Pak, Ummi itu mungkin munada itu Pak. Iya-nya enggak ditulis Ummi. Orang kalau pikir, "Lah Ummi kok jer sih?" Ternyata di situ ya Ummi. Paham maksud saya? Ya-nya dibuang, ya mutakallimnya, terus ya munadanya juga dibuang. Nah, kayak video yang Palestina kemarin dulu ketika rame-rame diagresi oleh Israel, Yahudi, laknatullah alaihim. Abi katanya, ya kan ada video potongan Abi, anak kecil nangis cari-cari orang tuanya. Ya itu maksudnya ya Abi, ya begitu Pak. Jadi dibuang, ya nidanya dibuang. Itu poin nomor 4. Terus poin nomor 5, ya mutakallimnya dibuang. Jadi seperti itu. Terus kata beliau jaza hadful ya, boleh ya-nya dibuang wal istighna'u anha. Apa istighna anha, Pak? Mencukupkan diri, enggak butuh ke ya. Jadi ya-nya enggak usah dipakai. Bil kasroh wal istighna'u anha bil kasroh. Jadi kita cukupkan dengan kasroh. Habibi, ba-nya itu di kasroh. Mithlu sodiqi, ya-nya dibuang, ya-nya dibuang. Nah, baik iya adatun nida atau ya mutakallim ya. Pak Manto bisa? Paham maksudnya? Sodiki yang dibuang apa? Ya apa? Ya adatun nida terus waalaikumsalam. Terus ya mutakallim. Ya dibuang juga. Apa perbedaannya ya yang di depan dengan ya di belakang? Apa perbedaannya? Silakan dijawab dengan lepas. Ini hanya sekedar apa ya? Iklan biar ini ya. Ya paling belakang mutakallim, yang depan ya berbeda. Apa lagi perbedaannya? Satu ada alif, satu ada enggak. Apa lagi? Yang lebih nyerempet ke nahwu. Kalau gitu kan jawaban anak-anak. Satu ada alif, satu enggak. Yang lebih nyerempet ke nahwu. Kalau yang mutakallimnya ada yang nida maupun tidak hilang maksudnya. Gimana Pak Unta? Kalau ada yang munada
Nggih. Mutakalimnya hilang. Kemudian kalau tidak ada, ya mutakalimnya juga hilang. Boleh begitu. Anak kok nggak mudik. Udahlah, ini menghabiskan waktu aja. Nggih, nggih. Ini kan Saudi fi. Nggih. Ya ibna ami, ya ibna ami. Gimana kalau yang tidaknya ada itu? Kalau ada ya nidaknya, ya sodi ki begitu. Apakah ya mutakalimnya harus ada? Enggak harus. Enggak harus. Tapi boleh dikasih. Boleh dikasih. Boleh. Boleh. Nah. Perbedaannya maksud saya kalau yang mutakalim itu isim. Kalau yang ini apa? Huruf itu aja. Biar yang ngantuk bangun. Lanjut, ya benar ami, itu juga itu. Nah, Rabbi zidni ilman, iya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Iya. Ya Rabbi bil Mustafa, tapi tawassul yang enggak benar. Ya Rabbi, nah, bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kurang tepat. Nah, kurang benar secara akidah. Bertawassul dengan amalan soleh, dengan asma wa sifat, dengan doa orang yang soleh. Nah, Rabbi zidni ilman itu juga masuk pembahasan kita. Dibuang ya mutakalim dan ya ada tunidanya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Atau yang punya contoh silahkan. Dibuang iya-nya. Lanjut. Nah. Kalau ya ayuhan nasi. Ya? Ya ayuhan nasu. Oh iya, Ya ayuhan nasu itu pembahasan nomor 3. Lanjut. Gimana? Oh enggak, lanjut saya aja. Kata beliau wabinisbah lil ab wal adapun kata-kata untuk ab dan ini di dalam bahasa Arab ternyata ada pengkhususan untuk lafadz ab dan memanggil bapak dan memanggil ibu. Jadi ada kekhususan. Apa itu? Fa imma an yuqala ya abi wa ya ummi. Yang pertama dipanggil dengan ya abi wa ya ummi, itu secara asal biasa, ya abi ya ummi. Yang kedua boleh ya abati. Ada taknya, Pak. Jadi ya-nya diganti dengan tak. Ya abi jadi ya abati. Ya ummi jadi ya Ya ummati atau amati? Ada yang ada yang Kalau ummati, umatku ada ya-nya belakangnya. Ini nggak ada, Mas. Nggak ada. Tak maftuhah terakhir. Ya ummati. Nah, gitu. Ya abati, kayak perkataan Ibrahim ya ke bapaknya. Ya abati, wahai bapakku. Itu kan panggilan yang sangat kromo bahasanya kita ya, bahasa kita. Jadi beliau ke bapaknya meskipun bapaknya tukang buat Tuhan. Tapi tetap menghormati. Orang tua seperti apapun tetap wajib bagi kita menghormati. Nah. Gimana? Kalau ya umati gitu, ya abadi. Iya, karena nggak masuk perasaannya di situ. Jangankan bahasa Arab, jenengan berbahasa kromo, Jawa, saya orang Madura. Kalau saya hanya sekali 2 kali ngomong bahasa Jawa nggak kerasa. Karena ini udah bertahun-tahun di sini, ya kerasa kalau jenengan nggih oh ya ini kromo. Kalau apa? Nggih itu kalau kasarnya apa, Pak? Yo. Saya sudah bisa merasakan.
Jadi kalau pengen bisa merasakan, udah masuk ke dzauk namanya, ke bisa merasakan, itu memang harus muayyashah. Harus hidup dengan, biar ada perasaan kayak gitu. Iya. Karena kita kan mempelajari bahasa asing ini kan hanya dari kitab. Gurunya aja bukan orang Arab. Iya. Ya di situ memang. Ana juga kerasa dulu, Ustaz gimana biar baca kitab itu tanpa salah, Ustaz. Ibaratnya lisan ini mengalir sendiri, ya jadi kanahar katanya. Oh itu kalau sudah tingkatan kepada dzauk. Dzauk gimana? Perasaan kok kayak sufi, Ustaz? Bukan. Ini dzauk bahasa. Antum nanti kalau udah terbiasa lidah ente dengan bahasa Arab ngomong, mendengar, baca, pokoknya semua makhluk dikuasai, itu secara spontanitas lisan ente akan membenarkan. Jadi lisan ente menjadi lisan orang Arab. Adapun sekarang katanya ente masih mubtada khabar masih susah, gimana mau dzauk-dzaukan? Belum kerasa lidahnya asin manisnya bahasa itu ya. Ya sama dengan bahasa yang lain sama seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau bacanya kita penting baca dulu, kalau salah nggak memperhatikan salah bacanya itu gimana Ustaz? Tapi ini terbiasa nggak? Ya nggak apa-apa, itu untuk melatih apa? Bukan melatih nahu, melatih kan nahu harokat terakhir ya. Harokat pertama, kedua, ketiga sebelum terakhir itu memang untuk melancarkan harus sering apa? Bablas saja. Tetapi ya yang salah dibenarkan, maksudnya harus tahu kalau bablas terus salah terus ya. Maksud saya ya kalau harokat kedua, ketiga, pertama, kedua, ketiga itu kalau betul terus, insya Allah nanti ya betul terus. Ada harokat terakhir ya dengan nahu sorof ya. Nah, misalkan kalau sahlatun, ya pasti sahlatun, nggak mungkin suhli, suhlu, sihla, nggak mungkin, pasti sahla. Itu maksud saya. Adapun belakangnya tantindunnya ya nanti urusannya nahu sorof, jenengan di sini bertahun-tahun belajar. Intinya gimana? Huruf depan, huruf kedua, huruf ketiga itu apa? Iya, jadi hajar aja. Idza udif munada ila ya mutakallim jaz had apa? Kan begitu, Pak. Gitu aja. Nah. Lanjut. Ini banyak sekali iklannya. Okay. Ya umati ya. Ya umati. Nah. Atau ini bisa ada 3 berarti, Pak. Ya abi, ya abati, ya abata. Jadi harokatnya itu ta. Ya abata, ya ummata. Dan itu tetap munada mudhof, Pak ya. Munada mudhof. Wa takunu ta fi hadhil hala iwadun anil ya, dan ta dalam apa? Dalam keadaan seperti ini itu adalah gantian dari ya yang dibuang. Ya, ini. Wah, ini qadarullah masyafa'al, ana enggak bisa melanjutkan. Nah, istri anak belum bisa ditinggal dan anak bangun tidur. Anak belum bisa. Qadarullah masyafa'al. Yang nomor 6 intinya Pak, secara sekilas saja, nomor 6 itu ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab yang secara dohir mirip dengan munada, tetapi bukan munada. Itu ada 3. Yang pertama ungkapan takjub. Misalkan saya melihat, Masya Allah, sore ini sangat dingin. Bahasa Arabnya, ya labu dingin itu masdarnya barodai berudu burud. Bardan. Ya lab adalahnya setelah itu. Ya labardi almasa. Ya labardil masai. Gitu bahasa Arabnya. Situ ada ya, tapi ya-nya bukan munada. Makanya menjadi pembahasan apa? Munada. Terus yang kedua itu untuk rasa empati tadi ya. Yang ketiga itu membuang huruf terakhir. Ini mohon maaf, tak bisa melanjutkan. Atau nanti saya kirim apanya? Rekamannya. Akan ke depan insya Allah di review, diulang, di murojaah ulang insya Allah. Biar nanti masuk ke tamyiz, Pak. Iya. Iya. Kalau bisa sebelum ujian, karena ujian alhamdulillah ditunda, selesai, Pak. Nah, tamyiz minimal tamyiz yang awal-awal itu penting. Karena setelah tamyiz tawabi kan
entah marfu'at, mansubat, majrur sama ya. Sama. Nah, jadi seperti itu. Afwan. Nah, insya Allah kita optimis ya. Mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang belum bisa hadir dan Allah Subhanahu wa taala permudah ya. Uzur-uzur syar'iyyah biasa, Pak. Nah, orang sakit enggak sholat aja uzur ya, apalagi yang enggak wajib, sunnah nuntut ilmu. Nah, jadi seperti itu. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ada